Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Andrian Renatbeo, NIM 2012-0125. Di video kali ini saya akan menjelaskan baris perintah dari bahasa pemrograman C++ menggunakan MPI. Oke, di sini yang pertama, latihan yang pertama ada project 1, include stdio.data. Ini fungsinya untuk mengimpor pustaka standar input atau output untuk penggunaan fungsi seperti printf. Kemudian di baris kedua ada include MPI.data. Ini untuk mengimpor pustaka MPI untuk komunikasi antar proses. Lalu di baris keempat ini ada int main, int argc, char argv. Fungsi utama program yang menerima argumen dari command line. Jadi fungsinya akan diterima pada perintah berikut. Kemudian int myRank adalah mendeklarasikan variabel untuk menyimpan peringkat atau rank proses. MPI status mendeklarasikan variabel untuk status komunikasi MPI. Double dalam kurung 100 mendeklarasikan array yang menyimpan data bertipe double dengan ukuran 100. Kemudian MPI init, inisialisasi MPI mempersiapkan lingkungan dari proses MPI. MPI comRank mendapatkan peringkat proses saat ini dalam komunikator MPI comWord. If myRank, jika proses memiliki peringkat 0, proses pengirim. MPI send A 100 MPI double ini mengirim array sebanyak 100 elemen bertipe double ke dalam proses dengan peringkat 1 dengan tag 17. Else if myRank 1, jika proses memiliki peringkat 1, proses menerima. Kemudian MPI regv menerima array A dari proses dengan peringkat 0 dengan tag 17 dan menyimpan status komunikasi. Kemudian MPI finalist menyelesaikan lingkungan MPI, membersihkan semua sumber daya yang digunakan. Kemudian return 0 mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program telah selesai dengan sukses. Kemudian di sini kita coba running. Oke, untuk hasil running dari project 1 seperti berikut. Kemudian kita masuk ke project 2. Nah, di sini masih sama juga untuk stdio.data, library standar input atau output. Kemudian MPI.data, library untuk MPI untuk pemrograman paralel. Int main masih fungsi utama program. Kemudian int size, myRank i, variabel untuk menyimpan ukuran proses, rank proses dan iterasi. Kemudian MPI init, argc dan argv. Inisiasi MPI harus dipanggil sebelum fungsi MPI lain. MPI com size, MPI comWord dan size mendapatkan jumlah total proses yang berjalan. Kemudian MPI comRank dan myRank mendapatkan rank atau ID dari proses yang sedang dieksekusi. Kemudian di bagian bawah sini ada proses sinkronisasi untuk memastikan urutan output. For I sama dengan 0, ini fungsinya untuk iterasi, memastikan setiap proses mencetak pesan secara berurutan. Kemudian ada MPI barrier, sinkronisasi proses. Semua proses akan menunggu di sini sampai semuanya mencapai baris ini. Kemudian if myRank, hanya proses dengan rank yang sesuai dengan iterasi yang mencetak pesan. Lalu printf hello world ini cetak pesan dengan rank proses. Lalu flash stdout, flash buffer output agar segera cetak ke layar. MPI finalisasi MPI, menutup komunikasi MPI sebelum program selesai. Kemudian return 0, program berakhir dengan kode keluar 0 atau sukses. Kemudian kita coba running. Nah, seperti ini. Oh, ini masih di project 1. Masuk project 2 ke running. Nah, ini untuk hasil dari project 2, hasil running project 2. Kemudian kita masuk ke project 3. Di sini masih sama, library standar input output. Nah, deklarasi size untuk jumlah proses myRank untuk proses rank, flag untuk pesan yang dikirim. Berbedanya dimulai dari sini. Kemudian MPI status, variabel untuk menyimpan status komunikasi MPI. MPI init argc, inisialisasi MPI dengan parameter argc dan argv dari command line atau command prompt. Kemudian MPI com size mendapatkan jumlah total proses yang berjalan dalam komunikator MPI comWord yang ini ya.
Kemudian di bawah ada MPI com_rank, mendapatkan rank atau ID dari proses yang sedang berjalan. Jadi ID atau rank yang berjalan akan didapatkan di sini di proses. Jika bukan proses pertama MyRank kurang lebih besar dari 0, terima pesan dari proses sebelumnya. If MyRank lebih besar dari 0, ini menerima parameter menerima satu integer atau flag dari proses dengan rank MyRank 1. Cetak pesan hello world beserta rank proses dan jumlah total proses. Print hello world, kemudian flash std out, memastikan output langsung muncul dengan memflash buffer output. Jika bukan proses terakhir, kirim pesan ke proses berikutnya MyRank tambah 1. Nah, jika MyRank size ini, maka mengirimkan satu integer flag. Kemudian di bagian bawah ada MPI final list, menutup MPI dan membersihkan resource yang digunakan. Lalu ada return 0, mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program selesai dengan sukses. Oke, di sini kita coba running untuk project 3 main CPP. Kita running, masih project 2. Oke, kita coba. Oke, project 3 hasilnya seperti ini. Hello world, I have rank 0 out of 1 proses. Kemudian di sini untuk project 4, di sini berbeda dari 3 project sebelumnya. Di sini ada stdio.data fungsi input output standar seperti printf, kemudian MPI untuk pustaka MPI yang digunakan pemrograman paralel. Lalu di sini ada satu lagi yaitu string.data, header untuk fungsi string seperti strlen. Kemudian variabel untuk menyimpan jumlah proses total peringkat atau rank dari proses saat ini, yaitu ditandai dengan int size rank. Kemudian char message 100 buffer untuk menyimpan pesan yang dikirim dan diterima. MPI status struktur untuk menyimpan informasi status setelah operasi MPI seperti MPI regv. Kemudian MPI init ini menginisialisasi lingkungan MPI, harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lain. Kemudian MPI com_size, MPI com_word mendapatkan jumlah total dari proses dalam komunikasi MPI. Kemudian MPI com_rank mendapatkan rank atau ID dari proses saat ini dalam komunikasi. Nah, untuk membuat pesan yang berisi rank dari proses saat ini dari jumlah total proses, maka perintahnya seperti berikut: printf message hello world, I have rank out of rank size. Kemudian if rank, jika proses bukan proses utama atau rank 0, kirim pesan ke proses utama. MPI send message strlen. Nah, ini yang digunakan dengan include string.h di atas. Kemudian ini fungsi dari perintah ini adalah untuk mengirim pesan ke proses rank 0. Jika proses adalah proses utama atau rank 0, maka dia akan masuk ke sini cetak pesan dari proses rank 0. Kemudian loop untuk menerima pesan dari semua proses lainnya itu ditandai dengan for i sama dengan 1, i lebih kecil dari size, maka i++. Nah, untuk script yang ini MPI regv menerima proses dari semua rank, menerima pesan dari proses dengan rank i. Nah, printf proses received message from ini berfungsi untuk menampilkan sumber pesan. Nah, kemudian untuk printf message, tampilkan pesan yang akan diterima, tampilkan pesan yang diterima. Kemudian ada MPI final list, mengakhiri lingkungan MPI, harus dipanggil di akhir semua program MPI. Kemudian yang terakhir ada return 0, mengembalikan 0 sebagai sandi, sebagai tanda eksekusi yang berhasil. Oke, sekarang kita coba running untuk project 4. Oke, seperti ini hasil running dari project 4. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih.